itu tadi yang saya katakan bahwasanya bukan yang ini. Bahwasanya kita ditentukan sekali perubahannya itu. Jadi tadi saya katakan bahwa keseimbangan pasar bukan sesuatu yang permanen, ya kan? Artinya apa? Artinya dia bisa berubah-ubah tergantung dari dua kekuatan yang membentuk dia. Dua kekuatan tadi, supply dan demand, produsen atau penjual. Ya, kalau sekiranya ada salah satu komponen yang berubah di dalam unsur supply atau unsur demand, maka keseimbangan pasar akan berubah. Gitu ya. Nah, itu saja patokannya itu. Jadi kalau teman-teman nanti dalam bekerja, contoh ini, misalnya Anda sebagai produsen, ada perubahan dalam harga bahan baku, otomatis apa? CP Anda akan naik. Ya, CP itu adalah cost of production kita, biaya produksi, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi, otomatis Anda nggak akan mampu bertahan dengan harga yang lama. Ya, maka itu dia akan menyesuaikan ke harga yang baru. Nah, ini yang menyebabkan apa? Terjadinya perubahan harga. Begitu harga berhenti berubah, maka keseimbangan pasar akan ikut berubah. Ya. Nah, itu saja ujungnya itu. Jadi keseimbangan pasar dengan kata lain dapat kita simpulkan bukan merupakan sesuatu yang tetap. Jadi dia tidak permanen, tapi dia itu sangat remanen. Artinya apa? Bisa berubah-ubah. Itu aja. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita cek ya, apa sih kok berubah gitu. Nah, itu tadi komponennya yang diperiksa gitu. Yang menyebabkan dia berubah itu dari sisi apa? Dari sisi konsumen ataukah dari sisi produsen? Karena dengan adanya perubahan di dua tadi itu akan menyebabkan apa? Yaitu perubahan itu sendiri. Jadi keseimbangan akan ikut berubah, gitu ya. Jadi kalau geser, demand atau supply-nya bergeser, sementara demand atau supply itu kita notasikan bentuknya dalam linier, ya, artinya garis yang lurus, maka garis lurus bisa bergerak ke atas, ya, atau dia bergerak ke bawah. Ya. Jadi ke atas itu menambah, tapi kalau ke bawah dia mengurangi. Nah, begitu salah satu garisnya berubah, maka keseimbangan pasar juga akan ikut berubah. Caranya bagaimana supaya kita mendapatkannya? Nah, kita membuat keseimbangan yang baru. Itu aja. Ya. Jadi teman-teman itu intinya ya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada waktu pertemuan kelima, yaitu kita berbicara apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan. Terus kita lihat dampaknya seperti apa. Nah, itu kita gunakan elastisitas ya. Nah, ini udah selesai. Oh, alhamdulillah. Jadi hanya tinggal ya. Jadi nanti di topik selanjutnya kita membahasnya analisa elastisitas, karena itu apa? Kepekaan ya, kepekaan. Jadi contoh aja di dalam minyak goreng tadi yang kita sebut, ini kan kehidupan kita sehari-hari. Harga dirubah. Biasanya konsumen beli minyak goreng berapa? 1 liter 12.000. Ya toh? Diberikan sentuhan di situ, dirubah. Jadi berapa? Misalnya 20.000. Mau nggak konsumennya? Mau-mau aja. Belum tentu mau kan? Kebutuhan. Ya, belum tentu mau. Apa buktinya kalau dia nggak mau? Itu sudah beredar supaya banyak ya, mungkin teman-teman yang sering menggunakan WA ya. Ya toh? Informasi ya, apa itu? Oh, ibu-ibu itu sudah siap-siap. Kalau harga minyak goreng naik terus, ya. Jadi temanya yang diangkat apa? Kesehatan. Kita hindari gorengan, maka supaya badan kita lebih sehat. Hindari kolesterol. Ya, itu kan dihindari itu kolesterol gitu. Nah, karena Anda hindari itu, ya udah, maka apa? Kita sudah secara psikologis sudah menyiapkan diri gitu ya. Jadi nggak apa-apa
kalau misalnya nanti silakan produsen merubah, naikkan harga. Lihat aja nanti responnya. Ada yang beli nggak gitu. Ya. Nah, ini kepekaan ini akan diukur. Ya, kepekaan diukur kapan? Nanti pada waktu kita berbicara elastisitas gitu. Nah, selesai ini. Selesai, Bu, ya. Nah, disambung nanti di pertemuan 5. Boleh ada tanya jawab nggak, Bu, kalau udah selesai, Bu? Boleh. Bentar, Bu. Boleh. Tanya, Bu. Apa sangat boleh. Ayo Kemarin silakan. saya dengar dari Mardigo, Bosman Mardigo, Bu, Wawik, Bu, ya. Dampak perang Rusia dan Ukraina itu kan Rusia itu sekitar 13%, sepertiga, bukan 15% masuk dunia, bahan bakar minyak dunia. Dampak perang Rusia Ukraina katanya akan berdampak pada kelangkaan suplai bahan bakar minyak. Jika Arab Saudi tidak memasok sebanyak seperti biasanya, maka akan terjadi kelangkaan BBM ya, bahan bakar minyak dunia. Otomatis kalau BBM langka, transportasi menjadi mahal, biaya transportasi naik, harga-harga otomatis pada naik, Bu. Ya, terpengaruh. Ya, dampak multiplier efek apa gitu, dampak melebar kemana-mana gitu, Bu. Efek domino kali, Bu, ya. Iya. Jadi pada Iya. Salah satunya ada efek domino, salah satunya juga multiplier efek. Bu, ya. Jadi kayak gitu mungkin. Nah, terus apa yang ditanyakan? Pertanyaannya Yang mengena keseharian kita itu, Bu. Kira-kira gimana cara kita meningkatkan kapasitas kita? Saya pernah dengar dari guru saya, quote-nya bijak gini, Bu. Tidak masalah harga-harga naik, asalkan kapabilitas diri kita naik, gaji kita naik. Yang jadi masalah kalau kualitas diri kita nggak naik, gaji kita juga nggak naik, itu baru jadi masalah. Kata guru saya gitu, Bu, dulu guru motivator. Iya, betul sekali. Jadi begini, logika aja ya. Karena ilmu ekonomi itu sebetulnya sangat logik gitu ya. Sementara kita punya income kita tetap, tapi harga barang naik, apa yang terjadi? Lebih besar pasak daripada tiang, Bu. Bukan, ini bahasa ekonomi. Kita mengalami penurunan kemakmuran. Oh iya, siap. Betul. Ya. Kesejahteraan. Karena kan kalau kemakmuran itu disebutnya bahasa kita itu adalah prosperity. Ditandai oleh apa? Prosperity itu ditandai oleh melimpahnya jumlah barang dan jasa. Minyak bumi apa? Barang. Ya kan? Goods dia itu, ya kan? Jadi kalau harga barang itu naik, sementara income atau pendapatan konsumen itu tetap, apa yang terjadi? Ya, maka konsumen akan membeli barang tersebut dalam jumlah yang lebih kecil atau lebih sedikit, ya kan? Begitu dia memperoleh barang lebih sedikit, itu artinya dia mengalami penurunan kemakmuran. Ya, prosperity. Kita harus bedakan antara prosperity, kemakmuran, dengan wealth. Kekayaan. Beda, Bu, ya? Wealth dengan prosperity, Bu, ya? Wealth itu lebih kepada kesejahteraan. Makmur sejahtera beda, Bu, ya? Kirain sama maknanya. Enggak, beda. Ya. Jadi kita kenal ada wealth, ada prosperity gitu. Jadi di negara-negara yang sudah maju ya, developed country, itu kan ditandai dengan melimpahnya barang dan jasa. Ya. Kalau kita ini kan sebetulnya gimana ya? Dibilang miskin nggak mau, dibilang maju juga enggak gitu ya. Tadi kuliah umum tadi sudah bukan lagi middle income trap, di bawahnya middle income, udah low income trap katanya, Bu, sekarang Indonesia. Enggak lagi. Iya, itu kan ini Pak, jadi pengklasifikasian tadi itu berdasarkan per kapita income. Ya, kenapa? Karena kita itu ibaratnya ya, GDP itu gross domestic, ya, produk kita dari GDP itu akan berubah menjadi GNP, ya toh, setelah kita kalikan dengan harga
ya, dia berubah menjadi GN